Lo tahu nggak, di dunia ini ada pepatah yang bilang, kalau lo pengen lihat masa depan, lihatlah apa yang lagi dikerjain Cina hari ini. Kalimat ini bukan sekadar omongan kosong, karena faktanya, Cina itu kayak pemain catur ulung yang udah mikirin langkah 20 kali ke depan, sementara negara lain masih bingung mau gerak kemana. Pertanyaannya, gimana bisa negara yang dulunya miskin, bahkan sempat dihantam kelaparan besar, sekarang berubah jadi raksasa ekonomi dunia yang bikin Amerika aja deg-degan? Nah, hari ini gue bakal ajak lo bongkar rahasia di balik melesatnya ekonomi Cina, dan kenapa mereka bisa jadi salah satu kandidat kuat jadi superpower dunia. Lo bakal kaget, karena banyak hal yang sebenarnya bisa kita contoh buat hidup kita sehari-hari juga. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan share video ini kalau lo nggak mau ketinggalan konten daging buat ngimprove diri lo dan bangun personal branding lo. Lo pernah mikir nggak, gimana rasanya jadi negara yang dulu diremehkan, tapi sekarang jadi pusat perhatian dunia? Itu yang dialami Cina. Di tahun 1970-an, kondisi Cina tuh mirip banget sama negara-negara berkembang lain yang struggle parah. Pendapatan per kapita mereka masih rendah banget, bahkan kalah dari banyak negara Asia Tenggara. Rakyatnya banyak yang hidup di pedesaan miskin, teknologi terbatas, akses pendidikan nggak merata, dan lebih parahnya lagi, mereka baru aja keluar dari masa kelam kayak kelaparan besar di tahun 1960-an. Tapi titik baliknya muncul tahun 1978. Ada satu tokoh penting bernama Deng Xiaoping. Dia ngelihat masalahnya, terus bilang, kalau mau menang, strategi harus diubah. Sampai saat itu, Cina masih ketat banget dengan sistem komunis murni ala Uni Soviet. Semua diatur negara, dan pasar benar-benar terkekang. Tapi Deng Xiaoping sadar, kalau mereka terus keras kepala, Cina bakal terus ketinggalan jauh dari dunia luar. Akhirnya dia ngenalin ide yang revolusioner, tapi tetap sesuai karakter bangsa mereka. Sosialisme dengan karakteristik Cina. Artinya apa? Sederhananya gini, mereka tetap pakai sistem sosialis, tapi nggak anti sama pasar bebas. Pemerintah masih pegang kendali besar, tapi rakyat juga dikasih ruang buat usaha, investasi asing mulai boleh masuk. Dan Cina pelan-pelan buka diri ke perdagangan global. Strateginya simple tapi ngena. Gabungin yang terbaik dari dua dunia. Dari sosialisme, mereka dapat stabilitas dan kontrol pemerintah. Dari kapitalisme, mereka dapat semangat kompetisi dan efisiensi pasar. Kombinasi ini jadi pondasi penting buat loncatan ekonomi mereka. Dan jangan lupa, ini bukan perubahan kecil. Buat ukuran negara sebesar Cina, dengan miliaran penduduk, berani ubah sistem kayak gini itu taruhan besar banget. Kalau gagal, bisa-bisa malah kaos. Tapi karena eksekusinya rapi, hasilnya luar biasa. Cina berhasil narik investasi asing gede-gedean. Perusahaan-perusahaan dari Amerika, Eropa, Jepang, semua berlomba-lomba buka pabrik di Cina karena tenaga kerja murah dan pasar yang gede. Nah, dari sinilah Cina mulai dapat julukan pabrik dunia. Barang-barang produksi massal keluar dari sana, mulai dari mainan anak-anak sampai elektronik canggih. Ekonomi mereka tumbuh kayak roket. Cina berani ambil langkah besar, ubah mindset bangsa, dan fokus jangka panjang. Mereka nggak cuma mikirin gimana caranya besok bisa makan, tapi gimana caranya 20 tahun ke depan kita bisa jadi kuat. Itu bedanya sama banyak negara lain yang masih sibuk mikirin keuntungan jangka pendek. Kalau lo tarik ke kehidupan pribadi, ini sebenarnya pelajaran penting banget. Kadang lo harus berani ubah cara main lo kalau emang cara lama udah nggak works. Lo nggak bisa gengsi niru orang lain kalau itu bikin lo maju. Tapi di saat yang sama, lo juga harus tetap jaga prinsip dasar lo biar nggak kehilangan jati diri. Jadi segmen ini nunjukin satu hal. Perubahan besar selalu dimulai dari keberanian buat ngaku kalau cara lama udah nggak efektif. Cina ngelakuin itu di tahun 1978 dan hasilnya mereka mulai jalan menuju status superpower. Kalau di segmen sebelumnya kita ngomongin gimana Cina berani ngubah strategi besar lewat Deng Xiaoping, maka langkah berikutnya yang bikin mereka benar-benar ngebut adalah fokus ke infrastruktur dan produksi massal. Lu pasti tahu pepatah, kalau lu bangun jalan, ekonomi bakal ngikut. Nah, Cina benar-benar ngejalanin pepatah itu secara ekstrem. Begitu mereka buka diri ke dunia luar, hal pertama yang mereka lakuin adalah ngebangun pondasi fisik
buat pergerakan ekonomi. Bayangin, negara sebesar Cina dengan miliaran penduduk, gimana mau berkembang kalau akses antar wilayahnya aja susah? Makanya pemerintah mereka all out bangun jalan tol, rel kereta, bandara, pelabuhan, sampai jembatan raksasa. Dan ini benar-benar masif. Ada fakta gila, dalam 20 tahun terakhir, lebih dari 60% semen dunia dipakai di Cina. Mereka bikin jalan tol ribuan kilometer, jaringan kereta cepat yang sekarang jadi salah satu yang terbaik di dunia, dan pelabuhan modern yang siap nampung juta kontainer setiap hari. Infrastruktur itu ibarat pembuluh darah dalam tubuh. Kalau pembuluh darah lo mampet, nutrisi nggak bisa nyampe ke seluruh badan, akhirnya lo sakit. Sama kayak ekonomi, kalau jalannya jelek, distribusi, barang lambat, biaya logistik mahal, ekonomi nggak bisa jalan lancar. Cina ngerti banget logika ini. Mereka nggak nunggu kayak dulu baru bangun infrastruktur. Justru sebaliknya, mereka bangun dulu biar ekonomi jadi kaya. Banyak yang mikir, nanti aja bangun jalan kalau uang udah banyak. Tapi Cina mikir, justru kalau nggak bangun sekarang, kita nggak bakal punya uang. Setelah pondasi infrastruktur kuat, strategi kedua mereka adalah jadi pabrik dunia. Cina sadar mereka punya modal besar, jumlah penduduk yang banyak, tenaga kerja melimpah, dan biaya produksi murah. Jadi mereka manfaatin itu buat narik perusahaan asing. Pabrik-pabrik multinasional dari Amerika, Eropa, Jepang, semua pada pindah ke Cina. Kenapa? Karena bikin barang di sana jauh lebih murah, tapi tetap bisa diproduksi dalam jumlah masif. Dari baju, mainan, sepatu, sampai elektronik, semuanya bisa keluar dari jalur produksi Cina. Strategi produksi massal mereka bukan sekadar ngejar kuantitas, tapi juga upgrade kualitas. Awalnya fokus produksi murah buat masuk pasar global, setelah itu pelan-pelan naik kelas ke produk teknologi tinggi. Jadi bukan cuma bikin baju atau mainan, tapi juga bikin satelit, chip, dan teknologi AI. Kalau lo tarik ke hidup sehari-hari, strategi ini mirip kayak lo lagi bangun karier. Awalnya mungkin cuma bisa kerjaan kecil dengan bayaran minim. Tapi lo kumpulin pengalaman, belajar skill baru, naik level dikit-dikit, sampai akhirnya lo bisa bersaing sama yang terbaik. Yang bikin lebih menarik, pembangunan infrastruktur dan produksi massal ini nggak cuma bikin ekonomi mereka tumbuh, tapi juga nyediain jutaan lapangan kerja. Bayangin karena pabrik tumbuh di mana-mana, orang-orang punya pekerjaan, ekonomi rakyat ikut ke bawah naik. Dan ini nyambung sama strategi pemerataan yang bakal kita bahas di segmen berikutnya. Karena setelah pabrik, jalan dan infrastruktur kuat, Cina nggak mau pertumbuhan ekonominya cuma numpuk di kota besar kayak Beijing atau Shanghai. Mereka pingin semua wilayah kebagian. Lo tahu nggak, banyak negara yang ekonominya tumbuh tapi cuma numpuk di kota besar. Jakarta misalnya, jadi pusat segalanya, sementara banyak daerah lain ketinggalan jauh. Urbanisasi besar-besaran, bikin desa kosong ditinggalin, kota makin padat, dan kesenjangan makin lebar. Cina ngelihat masalah itu, dan mereka nggak mau jatuh ke lubang yang sama. Makanya, pemerintah mereka bikin strategi biar pertumbuhan ekonomi nggak cuma dinikmatin Beijing, Shanghai atau Guangzhou doang, tapi juga nyampe ke kota-kota tingkat 2, 3, bahkan desa. Pertama, mereka bangun kawasan industri bukan cuma di kota besar, tapi juga di daerah kecil. Jadi kalau lo tinggal di desa, lo nggak harus pindah jauh-jauh buat dapat kerjaan. Pabrik ada di sekitar lo, akses transportasi udah nyambung, otomatis ekonomi desa juga ikut naik. Bayangin kalau di Indonesia, ada pabrik besar yang dibangun di Jawa Tengah atau Sulawesi, bukan cuma di Jakarta atau Bekasi. Orang-orang di sekitar situ bisa dapat kerja tanpa harus hijrah ke kota besar. Ujung-ujungnya, anak muda nggak perlu ninggalin kampung dan ekonomi lokal jalan. Strategi kedua, mereka punya program khusus buat ngentasin kemiskinan. Dan ini bukan program asal-asalan. Pemerintah Cina benar-benar bikin target jelas, roadmap jelas, dan sistem kontrol ketat buat pastiin kemiskinan ekstrim bisa ditekan. Hasilnya dalam 40 tahun terakhir, lebih dari 800 juta orang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Bayangin betapa masifnya perubahan hidup orang-orang di sana. Dari yang dulunya susah makan, sekarang bisa punya akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Mereka nggak cuma kasih bantuan sekali habis. Pemerintah Cina bikin program berkelanjutan.
Contohnya, mereka kasih pelatihan keterampilan buat petani, kasih modal buat usaha kecil, bahkan bangun fasilitas sekolah dan rumah sakit di desa. Kalau ditarik ke hidup sehari-hari, ibarat lo punya keluarga besar. Kalau semua bantuan lo kasih ke anak yang paling pinter, anak yang lain bakal ketinggalan. Tapi kalau lo bagi rata sesuai kebutuhan, semua bisa berkembang. Cina ngerti logika ini. Mereka nggak mau negara maju setengah-setengah. Efeknya luar biasa. Ekonomi Cina jadi stabil, karena orang di desa juga punya daya beli. Kalau rakyat desa punya uang, mereka belanja, permintaan barang naik, pabrik makin sibuk produksi, dan lingkaran positif terbentuk. Pertumbuhan ekonomi pun nggak rapuh, karena basis konsumsi rakyatnya luas. Lo lihat bedanya kan? Banyak negara yang ekonominya kelihatan gede, tapi sebenarnya rapuh karena cuma ditopang kota besar. Begitu kota itu goyah, seluruh ekonomi ikut jatuh. Tapi Cina bikin sistem yang lebih merata, jadi mereka lebih tahan banting. Dan ini juga ngejelasin kenapa Cina bisa tumbuh pesat tanpa harus bikin rakyatnya meledak dalam konflik sosial besar-besaran. Karena kesenjangan mereka tekan sekecil mungkin, jadi rakyat punya rasa optimis. Mereka bisa ngerasain manfaat pembangunan secara langsung. Jadi kalau lo mau tumbuh kuat, jangan cuma mikirin diri lo sendiri, tapi pikirin juga gimana orang-orang di sekitar lo ikut berkembang. Cina buktiin pemerataan bikin pertumbuhan lebih kokoh, lebih stabil, dan lebih lama bertahan. Di segmen sebelumnya kita bahas gimana Cina nggak cuma fokus ke kota besar, tapi juga ngejar pemerataan sampai ke desa. Nah, setelah pondasi itu kuat, langkah selanjutnya adalah main di level yang lebih tinggi. Strategi jangka panjang lewat ilmu, teknologi, dan kontrol. Cina ngerti banget kalau jadi pabrik dunia itu penting, tapi nggak cukup. Kalau mereka terus-terusan cuma jadi tukang produksi barang murah, mereka bakal kejebak di level rendah. Itu bukan posisi yang bikin lo dihormatin di panggung dunia. Makanya mereka mulai naik kelas. Pemerintah Cina investasi besar-besaran di pendidikan, riset, dan teknologi. Bayangin aja, tiap tahun jutaan anak muda mereka dikirim kuliah ke luar negeri, terus balik bawa ilmu buat diterapin di dalam negeri. Nggak cuman itu, mereka juga ngejar bidang masa depan, kecerdasan buatan, energi terbarukan, 5G, mobil listrik, sampai eksplorasi luar angkasa. Tapi yang bikin Cina beda sama negara lain adalah cara mereka ngejaga kontrol. Lu bayangin, kalau semua sektor dilepas bebas kayak di negara-negara barat, pasti ada risiko ketimpangan makin gede atau kekacauan sosial. Cina nggak mau itu terjadi. Makanya, meskipun mereka buka diri ke pasar, pemerintah tetap jadi pemain utama yang ngatur arah. Contoh gampangnya, lu pasti pernah dengar soal gimana pemerintah Cina ngeblokir beberapa platform asing kayak Facebook, Google, atau YouTube. Banyak orang luar bilang itu bentuk pembatasan kebebasan. Tapi kalau dari sisi strategi, Cina sebenarnya lagi bikin ekosistem lokal yang mandiri. Daripada warganya tergantung ke platform luar negeri, mereka bikin versi lokal. WeChat, Baidu, Alibaba, TikTok, Douyin versi Cina. Hasilnya, ekonomi digital mereka tumbuh gila-gilaan, sekaligus tetap dalam kendali pemerintah. Kalau lo tarik ke kehidupan sehari-hari, ini sama kayak lo lagi ngatur keuangan pribadi. Lo boleh seneng-seneng jajan, tapi kalau semua lo lepas tanpa kontrol. Cina ngerti banget pentingnya kontrol diri buat memastikan pertumbuhan jangka panjang ini nggak berantakan. Hal yang nggak kalah penting adalah visi jangka panjang. Cina nggak mikir 5 tahun atau 10 tahun, tapi mikir 50 tahun ke depan. Mereka punya rencana detail dalam bentuk 5-year plans yang dijalanin konsisten sejak era Deng Xiaoping. Jadi setiap generasi pemimpin tinggal nerusin roadmap, bukan mulai dari nol. Jadi segmen ini ngasih pelajaran penting buat kita. Kalau lo mau sukses besar, jangan cuma mikirin hasil instan. Lo harus berani investasi waktu, tenaga, bahkan sabar buat main dalam jangka panjang. Dan yang paling penting, lo harus bisa kontrol diri biar nggak tergoda nyari jalan pintas. Cina udah buktiin, dengan visi jangka panjang, fokus di ilmu dan teknologi, plus kontrol yang ketat, mereka bisa transformasi dari negara berkembang jadi kekuatan dunia. Dan itu baru awalnya aja. Kalau tadi kita ngomongin gimana Cina bisa maju secara ekonomi, sekarang kita geser dikit ke level yang lebih tinggi. Gimana akhirnya Cina bisa jadi kekuatan superpower dunia? Karena jadi negara kuat,
disegani, bahkan ditakuti dunia, itu hal lain. Dan Cina paham banget soal itu. Mereka sadar bahwa uang bukan satu-satunya senjata. Ekonomi yang kuat memang pondasi, tapi untuk jadi superpower, mereka butuh kekuatan di banyak aspek. Cina mainnya paket lengkap. Ada ekonomi, ada teknologi, ada militer, ada politik, bahkan ada budaya. Coba kita lihat strategi mereka di bidang teknologi. Cina ngerti banget kalau masa depan dunia ditentukan sama siapa yang bisa kuasai teknologi. Dari AI, 5G, sampai eksplorasi luar angkasa, Cina gaspol. Lihat Huawei, Alibaba, TikTok. Itu bukan sekadar perusahaan, tapi wajah baru dari soft power Cina. Bayangin orang di seluruh dunia pakai aplikasi buatan Cina, bahkan tanpa sadar mereka udah masuk ke ekosistem teknologi yang diciptakan negara itu. Lanjut ke militer, Cina nggak mau ketinggalan. Mereka sadar ekonomi kuat tanpa pertahanan kuat itu rapuh. Jadi mereka upgrade militernya habis-habisan. Anggaran pertahanan dinaikkan, teknologi militer dimodernisasi. Dari kapal induk, jet tempur, sampai rudal hipersonik, mereka siapin semua. Tapi Cina juga paham, kekuatan nggak bisa selalu ditunjukkan dengan senjata. Mereka main halus lewat politik internasional. Salah satu contohnya Belt and Road Initiative. Lewat proyek ini, mereka bangun infrastruktur di puluhan negara, jalan, pelabuhan, kereta, bandara. Bukan cuma soal bisnis, tapi ini strategi untuk memperluas pengaruh. Negara-negara yang ikut BRI otomatis jadi lebih dekat sama Cina. Jadi kalau suatu saat butuh dukungan politik, Cina tinggal angkat telepon, udah banyak negara yang siap bantu. Di sisi lain, mereka juga main di ranah budaya. Jangan salah, soft power itu penting banget. Lihat gimana K-pop bikin Korea Selatan mendunia. Cina juga ngerti hal itu. Mereka dorong film, drama, musik, bahkan seni tradisionalnya ke level global. Nambah lagi dengan pendidikan, ribuan pelajar internasional dikasih kesempatan belajar di Cina. Tujuannya jelas, biar orang luar makin akrab sama budaya mereka, makin ngerti pola pikir mereka, dan tanpa sadar makin ramah sama Cina. Dan ini poin penting yang bisa kita pelajari, bro. Kalau mau jadi kuat, jangan cuma mikirin satu aspek aja. Lu punya uang, bagus. Tapi kalau lu nggak punya skill, nggak punya network, nggak punya mental yang tahan banting, lu bakal gampang goyah. Sama kayak Cina. Mereka nggak cuma fokus di ekonomi, tapi bangun kekuatan di semua sisi. Ekonomi jadi pondasi, teknologi jadi otak, militer jadi tameng, politik jadi strategi, budaya jadi jiwa. Itulah rahasia kenapa Cina bisa loncat dari negara miskin jadi superpower dunia. Mereka main lengkap, main sabar, main konsisten. Dan hasilnya, dunia sekarang harus akui mereka udah sejajar sama Amerika. Bahkan di beberapa bidang udah lebih unggul. Cina bisa melambung dan merata karena mereka pinter main strategi jangka panjang. Fokus bangun pondasi, nggak cuma mikirin kota besar, tapi juga desa, dan selalu adaptif sama zaman. Lo mungkin nggak bisa langsung nyamain Cina sebagai negara, tapi banyak yang bisa kita pelajarin buat hidup pribadi. Bangun pondasi lo dulu, skill, pengetahuan, mental. Pikirin jangka panjang, jangan cuma senang sesaat. Sebarin manfaat, jangan cuma mikirin diri sendiri. Karena ingat, sukses itu bukan hasil dari sprint, tapi dari maraton yang konsisten. Nah, sekarang gue pengen tahu pendapat lo. Menurut lo, apa strategi Cina yang paling keren dan bisa kita tiru di kehidupan kita sehari-hari? Tulis di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng. Dan kalau lo ngerasa video ini membuka pikiran lo, jangan lupa klik tombol like, share ke temen lo, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan insight berharga lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.